Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin amin. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada Ramadan tahun ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi jangan khawatir anak-anakku, tetap terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, gunakan masker dan jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga dengan kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kita terhindar dari wabah virus corona. Nah, anak-anakku, perkenankan pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan atau menjelaskan tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Benda apa yang digunakan untuk berzakat fitrah? Golongan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Dan ketentuan zakat fitrah itu sendiri. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakat, yaski, tazkiyah, yang artinya menyucikan atau membersihkan. Berarti zakat itu adalah menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Menurut istilah, zakat artinya membersihkan sebagian harta, kekayaan, atau sebagian rizki kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Adapun dalilnya tentang zakat ada pada Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, zakat fitrah itu sendiri adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun orang dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, niat zakat fitrah sudah pada tahu belum nih? Nah, niat zakat fitrah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala. Nah, anak-anak, niat zakat itu ya, sebelum kita mengeluarkan atau ketika kita mengeluarkan untuk berzakat fitrah, kita baca niat. Nah, niatnya yang tadi ya, yang tadi Ibu sudah sebutkan. Oke anak-anak, nah sekarang benda apa yang digunakan dalam zakat fitrah? Yang pertama ada bahan makanan pokok. Yang kedua ada uang sebagai pengganti bahan makanan pokok yang jumlahnya senilai dengan harga bahan makanan pokok itu sendiri. Nah, untuk wilayah kota Cirebon, bahan makan pokoknya kita berupa beras, besarannya itu adalah 2,8 kg. Berapa anak-anak? 2,8 kg. Jangan salah ya. Untuk yang berbentuk uang sebagai pengganti bahan makanan pokok, besarannya adalah Rp37.000. Oke anak-anak? Nah, anak-anak yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, dan ada pun 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Oke, yang pertama ada fakir.
Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima adalah riqab. Yang keenam adalah gharib. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, sekarang untuk ketentuan zakat fitrah. Apa saja sih ketentuan zakat fitrah? Yang pertama, syarat wajib zakat fitrah. Tentunya beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, memiliki kelebihan makanan untuk keperluan makan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya dan pada pagi harinya. Oke anak-anak, itu syarat wajib zakat. Yang kedua adalah rukun zakat. Rukun zakat, yang pertama niat, yang tadi udah disebutkan ya niatnya ya. Yang kedua ada muzaki. Muzaki itu adalah orang-orang yang berzakat fitrah. Misalkan kita mengeluarkan zakat fitrah, nah kita ini disebut muzaki. Adapun yang ketiga adalah mustahik. Mustahik itu adalah mereka yang menerima zakat. Yang keempat ada harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Nah anak-anak, itu ada rukun zakat fitrah. Untuk yang ketiga ada waktu pelaksanaan zakat fitrah. Kapan saja sih waktunya untuk berzakat fitrah? Yang pertama ada waktu mubah. Yang kedua ada waktu wajib. Yang ketiga ada waktu lebih utama atau afdol. Yang keempat ada waktu-waktu haram. Oke anak-anak, yang pertama ada waktu mubah atau boleh. Kapan itu waktunya? Yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu waktu mubah atau boleh. Jadi begitu Ramadan kemudian kita mengeluarkan zakat, itu hukumnya boleh. Ya, untuk yang kedua adalah wajib, yaitu sejak matahari terbenam saat maghrib, sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Itu waktu wajib. Kemudian yang ketiga ada waktu lebih utama yaitu afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Jadi setelah sholat subuh, sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat idul fitri, nah kita keluarkan zakatnya pada waktu-waktu itu adalah waktu yang utama atau afdol. Nah yang keempat adalah waktu haram, yaitu waktu setelah sholat idul fitri. Kita mengeluarkan zakat setelah melaksanakan sholat idul fitri, itu hukumnya haram. Ya, bukan disebut zakat fitrah lagi, itu namanya sedekah biasa. Oke anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.